Kalau Nur Al-Qayyum, Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum, jika nur ini masuk ke dalam diri hamba, apa yang terjadi? Maka kalbu hamba ini tidak takluk kepada makhluk, tapi dia hanya takluk kepada Allah. Hanya takluk itu bahasa Arab aslinya, itu berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sejauh mana hati kita terhubung kepada Allah, terkait dengan Allah, sejauh itulah Nur Al-Qayyum itu didapat oleh hamba. Al-Qayyum, nama Allah Al-Qayyum, i'lam, kata beliau, kata Imam Ghazali, annal asya, segala sesuatu, tanqasim ila ma yahtaqirru ila mahal. Ada yang membutuhkan tempat. Jadi segala sesuatu itu terbagi kepada beberapa. Yang pertama, yang membutuhkan tempat. Kal aghrad wal awsaf, seperti aghrad ya, bisa diartikan tujuan atau awsaf, lebih tepat mungkin bukan aghrad ya, seharusnya a'rad barangkali. A'rad ya, a'rad itu kondisi yang menempel pada satu zat ya, bukan aghrad ya. Insya Allah ini yang benar ya, a'rad bukan aghrad. Wal awsaf, dan sifat atribut. Jadi a'rad itu kondisi, contohnya gini, manusia, perempuan cantik, perempuan itu zatnya, cantik itu a'radnya. Nah, boleh juga disebut itu sifat. Tapi sifat dalam bahasa Arab itu lebih kepada atribut-atribut yang Allah taruh di dalam diri, seperti mendengar, melihat. Nah, itu beda a'rad dengan sifat ya. Dalam bahasa Indonesia semuanya diartikan sifat ya. Baik, lebih kurang itu. Jadi itu yang pertama, bahwa ada sesuatu asya yang butuh mahal ya. Itu yang pertama. Fa yuqalu fiha innaha laysat qa'imatun bi anfusiha. Maka cantik tanpa perempuan itu tidak ada. Mendengar tanpa zat yang mendengar itu tidak mungkin ada. Innaha laysat qa'imatan bi anfusiha. Kondisi dan sifat tadi, cantik ataupun putih ataupun mendengar, itu tidak akan terbayang kecuali ada pada satu zat, satu objek, satu subjek ya, satu orang, benda. Semoga ini bisa dipahami karena dia bercampur antara ilmu akliyat dan ilmu zauqiyat ya, ilmu rasio dan intuisi, ilmu akidah dan ilmu tasawuf. Ini agar dimixkan. Ini hebatnya Ghazali, dia mixkan, dia gabungkan, dia jamak antara dua hal ilmu yang berbeda. Wa ila ma la yahtaj. Ada asya yang kedua, itu yang tidak membutuhkan tempat. Ya. Fa yaqalu innahu qa'imun bi nafsihi. Dan dia berdiri dengan dirinya sendiri. Kal jawahir, seperti hakikat segala sesuatu atau esensi segala sesuatu. Illa annal jauhar, tetapi jauhar wa in qama bi nafsihi mustaghniyan an mahallin yaqumu bihi, meskipun dia bisa sendiri tanpa tempat, falaysa mustaghniyan an umurin la budda minhu li wujudihi, tapi dia tetap memerlukan ya, hal-hal yang membuat dia langgeng hidup ya, ma la budda minhu li wujudihi ya, wa takunu syartan fi wujudihi, bahkan menjadi syarat wujudnya. Fala yakunu qa'iman bi nafsihi, sehingga dia secara mutlak tetap tidak ada dengan dirinya sendiri. Li'annahu yahtaj ila qawamihi, dia tetap memerlukan yang lain. Ila wujudi ghairihi wa illam yahtaj ila mahal. Beliau sedang berbicara tentang jauhar-jauhar di sini. Ada namanya jauhar Arfard ya. Ulama kita Imam Ghazali cenderung mengartikan ini mirip dengan ruh. Sebutan untuk ruh, cuma ini bahasa falsafahnya. Ruh itu bahasa agamanya. Ruh itu ada
berdiri sendiri, jadi qayyum itu yang maha ada dengan sendirinya. Jangan dibayangkan berdiri sendiri itu bahasa lama dalam Melayu. Allah maha berdiri sendiri, jangan dibayangkan berdiri pakai kaki, itu makhluk. Qayyum bukan berarti berdiri. Jadi untuk zaman sekarang harus direvisi terjemahannya. Ya, qayyum berarti yang eksis dengan dirinya sendiri, yang ada dengan dirinya sendiri. Ya. Dalam hal ini makhluk Allah, bukan makhluk juga kita sebut, hanya Allah yang tahu sebutannya. Ya. Kita sebut saja syai'. Jauharul Fard ini hembusan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memerlukan tempat, maka dia tidak menempati tubuh. Dia hanya berkait dengan tubuh. Nah, ruh ini disebut dengan Jauharul Fard. Ya. Jauharul Fard nggak bisa dibagi-bagi, nggak bertempat, nggak berwarna. Hanya Allah yang tahu hakikatnya. Dalam bahasa Al-Quran, min amri rabbi. Ya, min amri rabbi. Dan kita hanya diberi ilmunya qalil. Tapi karena yang berbicara Allah yang maha kaya, sedikit menurut Allah itu tentu banyak. Ya. Ruh ini tidak akan ada tanpa ada yang menghembuskannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, inilah maknanya. Ya. Dan disitulah orang semakin mengenal ruhnya, dia semakin mengenal yang menghembuskannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ya. Fa in kana fil wujud mawjud yakfi dhatuhu بذاته ولا قوام له بغيره ولا يشترك في دوام وجوده وجود غيره فهو القائم بنفسه مطلقا. Jika ada wujud yang dia ada dengan diri sendirinya, tidak memerlukan yang lain, tidak memerlukan syarat apapun, dia yang disebut wujud qayyumnya mutlak. Dia mengurusi dirinya sendiri dan lain sebagainya. Dan itu tidak mungkin la yatasawwar lisya wujud wala dawam wujudihi illa bihi fa huwa al-qayyum. Tidak mungkin itu kecuali Allah yang maha qayyum, yang berdiri dengan zatnya, yang ada dengan zatnya, dan segala sesuatu mengandalkannya. Dan itulah dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu beliau mengatakan di bagian akhir, wa madkhal 'abd fi hadzal wasf bi qadri istighnahi amma siwallah. Nah, apa ciri-ciri seorang hamba mendapatkan nur al-qayyum? Nah, kalau nur al-qayyum, Allah Subhanahu wa ta'ala al-qayyum, jika nur ini masuk ke dalam diri hamba, apa yang terjadi? Maka qalbu hamba ini tidak takluk kepada makhluk. Ya. Tidak takluk kepada makhluk, tapi dia hanya takluk kepada Allah. Hanya takluk itu bahasa Arab aslinya, itu berkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejauh mana hati kita terhubung kepada Allah, terkait dengan Allah, sejauh itulah nur al-qayyum itu didapat oleh hamba. Maka orang yang dirinya fana, dirinya karam dalam nama al-qayyum disebut Abdul Qayyum. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nur ini dalam hati sehingga kita tidak bergantung kepada makhluk, kita hanya bergantung kepadanya sang Khaliq. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.